Oke, lu lagi dengerin Pobia, podcast tentang hobi di sekitar kita. Tentunya di channel gua, yang lagi denger atau lagi mantau di YouTube, di channel Yumna Studio, atau bahkan lu yang lagi dengerin di podcast gua tentunya. Kali ini gua nggak sendirian, tentunya seperti biasa gua bakalan ngebicarain seputar dunia perhobian. Perhobian. Ya, dan untuk kali ini tak lain dan tak bukan gue bakal ngobrolin seputar pendakian. Dan alhamdulillah berkat podcast ini juga gue bisa ngobrol-ngobrol langsung sama beliau nih. Dia ini temen gue, tentunya dia salah satu orang yang di komunitas gue bisa dibilang yang mengarahkan bagaimana caranya pendaki sesuai rambu-rambu ya, istilah kata kalau kita dalam berkendara itu ada rambu-rambunya. Nah dialah yang mengarahkan kita secara akademis, secara pengetahuan yang benar di dunia pendakian itu seperti apa. Dan sedikit gue kasih bocoran ataupun gue menumpahkan perasaan gue, bahwasanya gue nih nggak pernah ngobrol sama dia seputar pendakian ya. Dari nanya dia awalnya sampai sekarang atau ilmu-ilmu dia gue nggak pernah. Makanya kali ini penting banget gue bakal ngupas secara tentunya nggak menyeluruh ya. Nantinya gue bakal membuat episode-episode selanjutnya. Tapi kali ini gue akan membahas tentang perjalanan beliau secara garis besar aja. Oke, bersama Bang Imam Agung Firdaus tentunya. Bang Agung Firdaus. Lu berat banget ngenalin gue, men. Oke, itu nama aslinya, tapi dia lebih familiar di kalangan gue tuh Bang Nyimon. Oke, Mam. Berat. Apa kabar, Mam? Malam ini malam yang berat nih. Kalau kabar sih bagus, Bang. Baik-baik aja. Kabar bagus ya. Pokoknya asik-asik aja deh. Walaupun puasa udah tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya? 20 Ramadan ya, lumayan lah. Ya. Kita udah alhamdulillah masih bisa berpuasa kayaknya, Mas. Oke, Bang Nyimon gimana nih? Ngapa nih, Bang? Lu berkecimpung di dunia pendakian itu awal mulanya yang bikin lu tertarik itu apa? Dan dimulai pada tahun berapa dengan kondisi pendakian ramainya itu kala itu gayanya seperti apa gitu, passion pendaki pada saat itu kayak gimana? Waduh, tahun berapa itu ya? Gue mulai naik gunung itu sekitar tahun berapa? 2002 kalau nggak salah, Boy. 2002 itu saat ya keril itu harga lumayan ya, jarang outdoor yang keren-keren ya. Kalau sekarang kan udah banyak brandnya gitu. Ada yang lambangnya gunung, ada yang lambangnya Kompas, ada yang lambangnya banyak, dah begitu banyak lambangnya. Kalau kita ngomongin lambang, kita ngomongin merek. Iya, kalau ada feedback sih mendingan. Iya, mending kalau dia kalau dia apa namanya bikin iklan. Iya, terus gimana tuh? Yang jelas zaman dulu itu lu masih sekolah atau sekolah SMP kalau nggak salah tuh, Boy. SMP kelas 2. Kelas 2 itu ya dulu kan gue nyantren ya. Bukannya gue lagi mengalnya, tapi emang enggak. Tapi gue waktu itu cepat off gitu, tapi cepat off, tapi gue lanjut lagi sekolah. Gimana tuh passion pendakian pada saat itu gimana? Pendakian, wah dulu tuh masih begajulan kali ya. Karena mungkin karena kurang banyak ilmu kali ya. Kurang banyak ilmu. Jadi naik gunung semaunya gitu ya. Kita masih bawa kompor gede gitu ya. Kompor bener gitu ya. Kalau sekarang kan emang bener-bener kompor-komporan, kompor gunung gitu ya. Kompor gunung. Kita tuh nggak tahu. Tenda pun kita nggak tahu spesifikasi tenda yang safety itu seperti apa. Berarti dulu tendanya gimana tuh? Kalau segitiga kan, tenda pramuka itu ya. Kadang-kadang yang terpal itu gitu. Terpal begitu. Dulu, lanjut. Pokoknya naik gunung tuh ya sekedar inilah happy, kita senang-senang naik gunung. Dan yang parahnya lagi, naik gunung itu apa ya? Kita tuh nggak tahu manajemen waktu, manajemen kendaraan, perjalanan kita nggak tahu, nggak belajar, nggak tahu sama sekali. Jadi jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan aja, punya duit berapa jalan. Ternyata ketika gue udah mulai kenal sama dunia organisasi pecinta alam. Oke, lo waktu itu terjun pertama. Iya, terjun pertama itu gue masuk. Gue pengen dalemin, gue naik gunung tuh bener nggak sih? Caranya gimana sih? Masuk pecinta alam mah. Kebetulan di Man 4 Pondok Pinang itu, Man 4 model. Mungkin lu ada anak-anak Man 4 nih ini senior lu. Ya itu apa ya? Nama ini apa tuh?
Gempala. Oh, Gempala. Generasi muda pecinta alam. Itu cuman lu berada di generasi keberapa tuh dari Gempala? Generasi kelima. Generasi kelima. Karena tahun 2000 berdiri, 2005 jalan, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2000 sampai 2000 berapa ya? Sekarang nggak tahu tuh kenapa sekolah nganggapnya apa gitu ya. Akhirnya di Vakum lah ya. Tapi dari Gempala lu ada lagi nggak terjun di dunia yang lain? Terus mendalami. Organisasi, ya. Gue emang senang berorganisasi ya. Apapun itu, yang jelas berdampak baik bagi gue ya. Yang gue anggap dampak baik bagi gue bisa berkecimpung di namanya kita berorganisasi kan. Yang jelas kita harus bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang gue rasain. Gue masuk pecinta alam itu bener-bener masuk pecinta alam itu tahun 2004. Bersama Gempala itu? Bersama Gempala. Setelah Gempala ada lagi nggak? Maksudnya dunia, itu kan dunia lo SMA kan? SMA. Nah dunia kuliah lo masuk kuliah gue ikut lagi pecinta alam, Mapala. KPA Arkadia UIN Jakarta. Enak, UIN nih. Itu udah generasi berapa lo kalau udah jauh? Kalau itu jauh gitu, gue generasi 2008 ya, sekitar generasi ke 18 kalau. Ke 18. Iya. Ya, gue nanya gini karena lu pasti tahu kan lahirnya si Arkadia itu kapan gitu. Iya, Oke, terus gue mau sedikit nyari tahu nih apa yang lu dapat dari Gempala, apa yang lu dapat dari Arkadia. Wah, kalau diceritain mau banyak bang, panjang kali. Segaris-garis besar aja, karena nanti gue bakalan bikin episode tentunya lebih dalam lagi barengan. Oke, kita punya prinsip namanya kebersamaan, kebersamaan, kekeluargaan. Nah, prinsip-prinsip cinta alam itu di situ yang jarang yang orang tahu ya. Kenapa sih orang punya solidaritas tinggi terhadap organisasi? Kebersamaannya kok lebih kuat ketimbang orang lain? Itu pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih anak-anak pecinta alam kok solid banget sih gitu? Temennya gini-gini, temennya sakit kok dia bantuin, temennya gimana kok dia ini. Dan bahkan keanggotaannya, walaupun sekarang ya Gempala itu punya organisasi dua ya, yang pertama itu Gempala, yang kedua itu Arkadia. Sampai sekarang walaupun di sekolah udah nggak dianggap gitu ya, tapi gue ngerasa saudara gue, keluarga gue masih ada di Gempala. Contohnya beberapa hari lalu gue punya temen ditinggal mati ibunya ya, wafat, emaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu ya, kita doa ya supaya almarhumah diterima di sisi Allah gitu. Dia dan itu masih klop gitu, kekeluargaan gue masih kuat. Dari sekian banyak anggota itu benar-benar itu sekitar 70 atau 80% datang. Ya karena lagi masa Covid gini ya, kita juga ada social distance. Tapi teman-teman masih di woro-woro, ayo langsung. Pokoknya aware banget gitu ya. Aware. Itu hal yang nggak pernah didapat sama organisasi lain mungkin. Organisasi lain. Itu jebolan Gempala tuh waktu itu yang kemarin. Enggak, maksudnya yang teman-teman Gempala atau Arkadia? Gempala. Oh, Gempala. Di Arkadia pun kayak gitu. Kalau Arkadia lebih gila lagi karena lebih tua lagi kan. Iya. Yang udah pada punya cucu, pada datang. Kalau Gempala kan paling usianya yang paling tua sekarang paling 40 tahun. Oke, bicara organisasi. Sekarang apa tuh kalau misalnya perbedaan antara organisasi? Gue bilang itu kan organisasi yang formal gitu ya. Berangkat dari formal gitu maksudnya. Ya, ada wadah formal gitu, sekolah atau. Nah, kalau perbedaan dengan komunitas-komunitas, organisasi komunitas pecinta alam yang sekarang ini pun banyak banget. Oke, itu sebenarnya lebih asik lagi ya, lebih banyak, lebih bebas gitu ya, dalam arti kita untuk rekrutmen ya, untuk mengangkat atau mengajak orang jadi anggota pun sebenarnya lebih aware ya, lebih luas gitu jangkauannya. Kita nggak terpaku sama kurikulum, alma mater juga gitu. Alma mater tahu ya kan, kalau SMA pasti kan ngadepin kelas 1, kelas 2. Tapi menurut lo dengan komunitas-komunitas yang begitu muatannya sama nggak nih? Yang maksudnya kan kalau di lembaga formal pasti kemungkinan, gue nggak tahu ya karena gue nanya lu nih, kemungkinan pasti ada hal-hal yang dipelajarin gitu kan. Nah, kalau komunitas apa begitu juga? Kayaknya beberapa persen. Tergantung komunitasnya. Kalau komunitasnya keren, ya kalau kita tahu ada organisasi tertua gitu ya, pendaki gunung itu ada Wanadri. Itu sistemnya ya keren. Kalau yang lain-lain gue nggak tahu ya, nggak. Ada gue sempet ikut gabung
bukan ikut gabung, ikut nimbrung gitu, ikut nongkrong bareng di ASA, Asosiasi Solidaritas Petualang di Ciputat gitu ya. Sama ya dalam arti untuk rekrutmen dan itu lebih apa ya, secara formal mungkin untuk keilmuan nggak terlalu diterapkan gitu. Kalau bukan nggak